Sebagai suatu sistem, tentunya kurikulum memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen tersebut ada 4, yaitu komponen tujuan, komponen isi kurikulum, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Karena sebagai suatu sistem, maka setiap komponen itu harus saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Tujuan pendidikan nasional, B. Tujuan institusional, C. Tujuan kurikuler, dan D. Tujuan pembelajaran. A. Tujuan pendidikan nasional. Rumusan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang bersumber dari nilai Pancasila. Dan hal ini pun merupakan sasaran akhir dan menjadi pedoman setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan itu harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan tersebut, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. B. Tujuan institusional atau tujuan yang harus dicapai lembaga pendidikan dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan atau standar kompetensi. Dengan kata lain, tujuan ini bisa pula didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menyelesaikan program di suatu lembaga tertentu. C. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang harus dicapai oleh bidang studi atau mata pelajaran. Dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi dalam suatu lembaga pendidikan. Kemudian, tujuan kurikuler ini harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tujuan kurikuler biasanya menggambarkan standar isi bidang studi. D. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Dapat pula didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu pula, dan itu dilakukan dalam satu pertemuan. Kognitif, afektif, dan psikomotor menjadi 3 aspek dari tujuan pembelajaran. Berlanjut ke komponen kedua, yaitu komponen isi. Komponen isi berfokus pada pengalaman belajar, dan isi mata pelajaran harus berkaitan dengan 3 aspek tadi. Kurikulum lebih menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Selain itu, ada pula organisasi pengalaman belajar yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada yang bersifat vertikal. Jadi, materi pembelajaran ini dihubungkan dengan materi di tingkat yang berbeda. Misalnya, materi penyimpangan sosial kelas 7 dengan penyimpangan sosial kelas 8. Yang kedua yaitu bersifat horizontal. Pembelajaran materi ini dapat dihubungkan dengan materi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang macam-macam norma. 3. Komponen metode. Komponen metode merupakan strategi yang diterapkan guna mencapai tujuan. Metode yang tepat tentunya metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok bahasan. Alangkah lebih baiknya guru tidak hanya menggunakan satu metode agar pembelajaran dapat berjalan optimal dan sangat menyenangkan bagi siswa sendiri. Misalnya menggunakan model pembelajaran discovery based learning dengan pendekatan saintifik, dan metode pembelajarannya itu seperti kerja kelompok, kemudian tanya jawab, dan diselipkan games-games kecil yang dapat merubah suasana menjadi lebih menyenangkan. 4. Komponen evaluasi. Komponen evaluasi sulit dipisahkan dari pengembangan kurikulum.
Selain itu, menjadi langkah pembuktian, bahan pertimbangan, dan mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan kurikulum. Maksudnya, jadi, melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum layak dipertahankan atau tidak. Kemudian, dalam konteks kurikulum pun, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui sudah atau belum tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan.